Halo, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Aryati, NIM 2019 008297 dari kelas manajemen 4A8. Pembahasan kita kali ini berjudul Rencana Penjualan Jalan Tol. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, apa aja sih yang akan kita bahas mengenai rencana penjualan jalan tol? Jadi yang akan kita bahas adalah fakta-fakta terkait rencana penjualan jalan tol, keuntungan dan kerugian, serta tanggapan mengenai penjualan jalan tol tersebut. PT Waskita Karya atau Persero Tbk akan melepas kepemilikan saham atau divestasi pada 9 ruas jalan tol. Ruas-ruas tersebut akan dijual ke swasta pada tahun ini. Salah satu alasan mengapa PT Waskita Karya menjual jalan tol tersebut yaitu sedang mengalami kesulitan likuiditas. Perusahaan membutuhkan dana segar untuk melakukan investasi di ruas jalan tol baru demi mencapai target jaringan jalan tol sepanjang 18.000 km. Pada tahun ini PT Waskita Karya berencana melepas setidaknya 9 ruas tol, di mana 3 ruas merupakan ruas tol yang berlokasi di daerah Jabodetabek. 1 ruas tol terletak di Provinsi Jawa Barat, 2 ruas berada di Sumatera, 2 ruas bagian dari jaringan tol Trans Jawa, dan ditambah 1 ruas yang terletak di Jawa Timur. PT Waskita Karya memperkirakan seluruh ruas yang akan dilepas dengan nilai sekitar 10 hingga 11 triliun. Selain adanya penerimaan kas lewat divestasi, PT Waskita Karya juga akan mengurangi utang dari ruas tol yang tidak lagi terkonsolidasi. Berikut ini adalah daftar 9 ruas tol yang akan dijual. Yang pertama, Medan Kuala Namu hingga tebing tinggi sepanjang 61,7 km. Yang kedua, Kuala Tanjung, tebing tinggi Parapat sepanjang 143,25 km. Yang ketiga, Cibitung Cirincing sepanjang 34 km. Yang keempat, Cinere hingga Serpong, yaitu sepanjang 10,14 km. Yang kelima, Bogor Ciawi hingga Sukabumi, yaitu sepanjang 54 km. Yang keenam, Depok hingga Antasari, yaitu sepanjang 27,95 km. Yang ketujuh, Pemalang hingga Batang sepanjang 39,2 km. Yang kedelapan, Batang hingga Semarang, yaitu sepanjang 75 km. Yang terakhir yaitu Krian, Legundi, Bunder, Atsa hingga Manyar, yaitu sepanjang 38,29 km. Keuntungan dan kerugian mengenai rencana penjualan tol. Yang pertama, keuntungan. Dengan penjualan tersebut, PT Waskita Karya akan mendapatkan dana segar atau dana langsung untuk membayar hutang-hutangnya tersebut, dan sisa uangnya akan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian. Yang kedua yaitu kerugian. Sepertinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penjualan 9 ruas tol tersebut. Tanggapan mengenai penjualan ruas tol. Menurut saya setuju atas penjualan 9 ruas jalan tol tersebut, karena dengan penjualan tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk membayar hutang. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.